Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik Ismail. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait konfigurasi dasar dan klasifikasi data emisi pada modul ESG. Kita buka modul ESG pada odoo.com. Pada dashboard modul ESG, ada 3 kategori menu utama, yaitu Collect, Measure, dan Configuration. Di dalam Collect ada 2 menu utama. Emit Dat. Menu ini menampung semua data sumber emisi, misalnya konsumsi listrik, bahan bakar, perjalanan dinas, limbah, dan lain-lain. Biasanya di bawah Emit Dat ada submenu untuk mencatat aktivitas aktual dan mendefinisikan tipe aktivitas yang menjadi template pencatatan. Yang kedua adalah Offset. Menu ini digunakan untuk mencatat upaya pengurangan atau kompensasi emisi, misalnya pembelian kredit karbon, program penanaman pohon, atau inisiatif efisiensi energi. Data offset ini akan dikurangkan dari total emisi untuk menghasilkan nilai net emissions. Selanjutnya Measure, Carbon Analytics. Carbon Analytics digunakan untuk melihat dan menganalisis data emisi secara lebih mendalam. Di sini pengguna dapat meninjau tren emisi dari waktu ke waktu, membandingkan emisi berdasarkan sumber atau lokasi, serta menggunakan filter untuk menemukan faktor penyebab kenaikan atau penurunan emisi. Menu ini berfungsi sebagai alat analisis untuk membantu memahami pola dan area yang perlu perbaikan. Yang kedua, Carbon Footprint. Carbon Footprint menampilkan ringkasan total jejak karbon perusahaan dalam satu tampilan. Menu ini menyajikan agregasi emisi per periode, pembagian menurut kategori, serta perhitungan akhir emisi yang perlu dilaporkan. Bagian ini berfungsi sebagai output akhir yang menunjukkan seberapa besar kontribusi emisi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya di dalam menu Configuration, ada beberapa komponen utama yang harus didefinisikan. Pertama, Emission Factors. Data ini berisi angka konversi yang digunakan untuk mengubah aktivitas menjadi emisi CO2e. Contohnya, faktor emisi listrik per kWh, faktor emisi solar atau bensin per liter, faktor emisi perjalanan, km. Setiap faktor emisi biasanya memiliki satuan, sumber referensi, dan nilai global warming potensial. Tanpa entry ini, sistem tidak bisa menghitung CO2e pada menu Measure. Kemudian Emission Source. Bagian ini mendefinisikan kategori sumber yang menghasilkan emisi, seperti energi, listrik, genset, bahan bakar, transportasi, refrigeran, buangan, kegiatan operasional lainnya. Kategori ini nantinya dipilih saat pengguna melakukan input aktivitas pada menu Collect Emit Dat. Kemudian Gases. Menu ini berisi daftar gas yang termasuk dalam perhitungan GRK, misalnya CO2, CH4, N2O. Setiap gas memiliki nilai GWP berbeda yang digunakan untuk mengonversi emisi gas tersebut menjadi nilai CO2 ekuivalen. Modul ESG Odoo 19 terdiri dari 3 menu inti, yaitu Collect, Measure, dan Configuration. Pada menu Collect, pengguna mulai mengumpulkan data emisi melalui 2 bagian utama. Emit Dat untuk mencatat seluruh aktivitas penghasil emisi dan Offsets untuk mendokumentasikan program penyerapan atau kompensasi emisi seperti penanaman pohon atau pembelian karbon kredit. Setelah data terkumpul, menu Measure digunakan untuk menghitung emisi melalui 2 fitur, Carbon Analytics yang menampilkan analisis dan tren emisi berdasarkan aktivitas, serta Carbon Footprint yang memberikan total jejak karbon dalam satuan CO2e. Sementara itu, menu Configuration berfungsi menyiapkan seluruh data master yang dibutuhkan sebelum pencatatan dimulai, seperti Emission Factors, Emission Source, dan Gases agar perhitungan menjadi akurat dan konsisten. Jika perusahaan ingin melakukan pembelian kredit karbon sebagai upaya kompensasi, maka input dilakukan di menu Collect Offset Emission. Data yang masuk di sini akan mengurangi total jejak karbon perusahaan karena dianggap sebagai tindakan offset. Perbedaan dengan pencatatan konsumsi bahan bakar adalah data ini justru menambah total emisi perusahaan sebelum dikurangi dengan offset. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan semoga bermanfaat.